memukul tanpa ada bekasnya ini saya belum pernah tahu. Yang sudah sering saya tahu ya sampai remek-remek itu yang sudah ada. Terbaru kasusnya Mas Rizky Bilar itu kalau dia waktu ngelempar pakai bola biliar itu tidak jatuh, mungkin ya Lesti meninggal itu. Kalau kena kepalanya pasti pecah itu ya. Dan ya kasus-kasus itu terjadi. Yang penting Bapak Ibu setelah mengaji ada wanita nusus 4 perkara ya, 3 perkara ini tolong dikerjakan, dinasehati, dipisahkan, dipukul tanpa ada bekasnya begitu. Tetapi pertanyaannya kudu dibalik ini biar adil gitu. Bagaimana kalau yang nusus itu suaminya? Gimana itu? Nususnya suami itu apa sih? Suami nggak ngasih duit, suami adanya emosi, kasar, nyenengin kagak, nyebelin terus gitu. Itu gimana ya? Siapa yang harus ceramahin, siapa yang harus pisah ranjang, siapa yang harus memukul? Nah, ini kan kasusnya bisa dibalik Bapak Ibu. Jadi jangan kaum wanita aja. Saya baca fikih sunnah tadi kemarin ya, siang itu, bahwa diskusi tentang wa nususur rijal, nususnya suami itu ya begitu itu. Udah nggak ngasih duit tapi nyebelin, udah nggak perhatian tapi nyusahin. Kalau nyuruh itu bukan sepaket gitu loh Bapak Ibu. Jadi istri itu kudu capek itu. Habis ngambil makan, minum, habis minum tusuk gigi, habis tusuk gigi tisu, habis tisu buah, habis jadi nggak nyuruh sepaket gitu. Atau sudah kasih buah, buahnya salah kira-kira gitu ya. Jadi kudu nyebelin lah gitu. Ini kalau ada suami yang kayak begini harus diapain kan gitu. Hah? Enggak. Al-Quran itu ngasih solusinya kalau begitu harus bagaimana? Istri itu punya kesempatan gugat cerai Bapak Ibu. Jadi kalau istri mengadukan ke KUA, lihatin suaminya yang model kayak begitu itu, maka dia boleh datang ke KUA, lalu dia ceritakan kasusnya bahwa ini suami saya gugat cerai alasannya satu, nusus. Nususnya apa? Nggak pernah ngasih duit tapi minta terus. Jadi ngasih duitnya cuma 1 juta, itu wajib melayaninya itu setiap detik. Wah, lempoh itu istrinya. Kira-kira begitulah Pak Ibu. Nggak seimbang dengan pemberian sama kewajibannya. Maka Bapak Ibu tolong didiskusikan ya. Nanti urusan nususnya laki-laki di bab fikih. Ini spesial untuk tafsir nususnya wanita. Gitu. Kan Bapak Ibu ngaji Subul Salam ya. Nah, itu urusannya yang baca fikih lah. Urusan laki-laki nusus kayak apa? Kadang-kadang nusus lakinya nggak pernah diomongin. Wanita terus. Nah, karena ustadznya laki-laki, maka karena saya tahu jamaah saya itu banyak yang wanita, maka di sini saya kasih tahu wanita itu juga perlu disimak. Nususnya suami itu juga penting disampaikan. Ini kan di sini majelisnya banyak laki-laki, wanitanya 5, laki-lakinya ada 50. Maka bapak-bapak para suami, tolong nususnya juga diperhatikan gitu loh. Jangan cuma nuntut istri, tapi bapak tidak konsentrasi sama kewajibannya. Sebagaimana ditetapkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah ya Pak ya. Yang haji wada kemarin udah ya Pak ya. Nabi ceramah waktu haji wada sudah. Para fuqaha mengatakan, huwa alla yuksir fiha udwan wa la yu'assir fiha syai'an. Yang dimaksud dengan memukul menurut para ulama fikih tanpa bekas, tanpa luka ini adalah tidak boleh ada yang patah di dalam anggota itu. Wa la yu'assir, dan tidak boleh ada bekasnya sedikit pun. Patah enggak boleh, bekas juga enggak boleh. Saya juga agak bingung ini ngaji kayak gini-gini. Gimana ya caranya? Sepengetahuan saya kalau suami emosi, kesel itu mestinya ya luar biasa gitu Pak Ibu. Entah itu ngelempar piring, entah itu nabok pakai tangan atau nendang pakai kaki, yang saya tahu begitu. Tahu kalau di Sukapura sini gimana itu? Ada yang kasus enggak? Enggak ada. Memang kelihatan sih Bapak wajahnya baik-baik begini masa ya. Ya tegomen loh. Semoga memang tidak ada lah Bapak. Itu cuman kita ngaji aja lah. Kalau toh nanti terjadi, Bapak Ibu tuh sudah ngaji gitu aja. Baik, terus selanjutnya bawahnya mana tadi? Waqala Ali ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, yuhjaruha fil madaji fa in aqbalat wa illa faqad adanahu laka tadriba darban ghar mubarrah wa la tukassir laha adiman
fa in aqbalat wa illa faqad halalaka minha al-fidyah. Kamu memisahkan istrimu itu dari tempat tidur. Apabila ia baik dan menerima, kalau tidak menerima, maka Allah mengizinkan buat kamu suami untuk memukul istrimu tanpa ada lukanya, tanpa ada yang patah atas tulangnya. Apabila dia sudah menerima pukulan itu, kalau tidak menerima maka dihalalkan bagimu atas istrimu itu membayar fidyah. Artinya fidyah itu adalah karena kita itu ceramah nggak diterima, misahkan ya tetap nggak lulus gitu ya, dipukul dia tetap nggak menerima, maka boleh itu diajukan ke KUA, ya diperceraikan sudah. Maka cerai itu sebenarnya tidak gampang Bapak Ibu, ada tahapan-tahapan, ada proses-proses yang kudu dilalui oleh kita. Contoh misalnya talak. Talak itu kan sebenarnya bukan perceraian Bapak Ibu. Talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahannya. Jadi belum pisah dari rumah itu Bapak Ibu. Talak 1, talak 2, baru talak bain, nah baru tuh pisah tuh Bapak Ibu. Makanya talak raj'i ini para ulama kan sepakat. Selain Imam Syafi'i, rujuk itu boleh dengan ucapan, boleh dengan perbuatan. Ucapan itu apa? Misalnya Bapak bilang apa? Rojak tuka, aku rujuk kepada Anda. Selesai. Atau lewat pekerjaan. Pekerjaannya itu apa? Jima. Itu rujuknya laki-laki sama istri itu. Atau muda'abah, wadawaihi. Itu namanya rujuknya suami kepada istri yang ditalak 1 itu. Tetapi Imam Syafi'i kekeh, ini rujuk kudu disaksikan. Ini rujuk kudu diucapkan. Tidak boleh hanya sekedar tadi berkumpul, deket, main, nggak bisa menurut Imam Syafi'i. Karena kita orang Indonesia, mayoritas fikih yang digunakan adalah Syafi'i, maka ketika ada suami istri ngomong cerai, ngomong talak, bercanda maupun serius, kan itu jatuh talak Pak. Tetapi talak raj'i kan 1 sampai 2 kan. Kalau 3 ada bain. Bain itu istri wajib diceraikan, nikah dulu sama orang lain, lalu kemudian diceraikan oleh istri suami yang kedua, baru boleh rujuk kepada suami yang pertama. Kan undang-undangnya surat Al-Baqarah 219 begitu. Mulai dari 217, 219 itu undang-undang tentang li'an, tahlil. Nah, di kita ini banyak orang main-main nih. Saya kemarin habis menyelesaikan kasus ini. Jadi suaminya ngomong cerai 2 kali, terus alhamdulillahnya istrinya galau, suaminya juga galau. Pada saat berhubungan mereka berpikir, ini hubungan kita ini halal apa haram. Akhirnya istrinya nyari tahu ke guru ngajinya, suaminya juga nyari tahu ke gurunya. Dapatlah informasi bahwa wah ini terjadi, ini talak cerainya kan gitu. Anda harus konsultasi dengan yang lebih menguasai. Nah, ketemulah sama saya di Sumarekon itu 2 minggu yang lalu. Saya bilang rujuk itu cuman berlaku 2 kali. Kalau 3 kali nanti terulang, maka ini wajib cerai, wajib berpisah, dan harus ada tahlilnya. Tahlil itu oleh Nabi Muhammad kan diancam al-muhallil wal muhallil alaih finnari. Kalau nikahnya itu pura-pura, maka yang bermain di kasus ini semuanya masuk neraka. Suami yang nomor 2 pura-pura nikah doang tetapi tidak menikmati madunya, masuk neraka. Suami yang pertama yang nyuruh pura-pura, ngancem-ngancem, kamu nikahin doang tapi awas ya jangan dipakai ya, masuk neraka juga. Sehingga beliau SAW nitipin pesan yang sensitif, bahwa muhallil ini harus hatta yaduku asilatuhu, bahwa suami yang kedua itu wajib menikmati madunya. Bapak Ibu tahu madu? Hah? Bapak pasti mau jawab malu kan? Pura-pura nggak tahu ya. Ya semoga Bapak tahu lah kira-kira. Yang namanya madu itu sedikit tapi rasanya enak Pak. Sedikit tapi bikin kenyang. Itu namanya madu. Jadi kalau suami yang kedua tidak menyicipi madunya, maka tidak sah pernikahannya. Begitu. Sehingga muhallil dan muhallil alaih ini wajib serius, sungguh-sungguh pernikahannya. Lalu saya sampaikan sama beliau berdua, ini rujuknya karena kita orang Indonesia, kita ngikut Imam Syafi'i. Ada saksinya dan harus diucapkan.
Akhirnya kemarin hari Ahad kami datang ke rumahnya, saya bilang tolong diundang kedua orang tuanya laki-laki, kedua orang tuanya perempuan, ada saudara keluarga besar, silakan dihadirkan untuk kita informasikan. Betul, kita undang, ada bapak ibunya, udah ngobrol, laki-lakinya ngomong Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan Rasul Muhammad sebagai utusannya, saya A bin B siang hari ini menyatakan rujuk kepada istri saya si A bin B dengan niatan dan tujuan agar rumah tangga kami lebih baik. Bagus bahasanya sih. Saya tidak ngajarin tapi dia udah mungkin ngapalin dari YouTube kali ya. Kan kalau di KUA kan diajarin kan, saya terima nikahnya dan kawinnya si A gitu ya. Ini enggak diajarin pun alhamdulillah bagus itu. Berarti dia punya komitmen serius. Dan saya minta ini kasus terakhir, nanti kalau ketiga kali ada kalimat seperti itu lagi, maka Anda harus bercerai dan istri harus dinikahi orang lain. Pertanyaannya kan ribet itu. Kalau istrinya tidak nikah dengan orang lain bagaimana? Ya nggak boleh nikah kembali sama yang pertama. Itu aja. Sama-sama menderita aja itu pokoknya dua orang itu. Yang suami mau nikah kembali, ya ribet. Yang istrinya lebih susah karena dia harus diambil orang lain dulu. Maksudnya Allah itu biar orang yang menikah itu paham bahwa menikah itu ikatan yang kuat, tidak boleh buat main-main. Sehingga harus ada seperti itu. Nah itu namanya tolak raj'i, Bapak-Ibu. Ada lagi yang saya sampaikan bahwa kenapa Ibnu Hajar itu nyuruh Bapak Ibu ketika tidak terjadi perceraian wajib ngundang makan orang. Nah, saya suruh kasih makanlah sama orang. Orang siapa kek ngasih bek kuatnya 10 ya 10, 20, 100. Ya syukur motong kambing satu diguling, kita diundang kan bagus ya. Dan kemarin sudah dikerjakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita suka lupa hal-hal yang seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Ada hadis yang lain, la tadribu ima Allah. Faja'a Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dairatin nisa ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna fa atafa bi ali Rasul nisaan kasira yaskuna azwajahunna faqala Rasul laqad atafa bi ali Muhammad nisaan kasira. Telah banyak wanita yang mengadukan suami-suaminya kepada Nabi. Akhirnya Nabi memberikan keringanan kepada para suami untuk memukul istrinya tanpa ada luka itu. Maka Nabi SAW didatangin oleh banyak wanita yang mengadukan kepada tentang istri-istri mereka. Faqala Rasul, sungguh telah banyak orang yang tawaf di rumah Muhammad, wanita yang mengadukan suami-suaminya. Laisa ulaika bihyarikum, laki-laki yang diadukan ini kata Nabi, itu tidak termasuk laki-laki yang terbaik di antara kalian. Gitu. Kenapa kok tidak terbaik? Karena istrinya ngadu ke Nabi bahwa laki-lakinya kasar, laki-lakinya galak, laki-lakinya gebukin gitu. Sampai diadukan ke Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi menyatakan kepada Bapak Ibu, saya adalah laki-laki yang terbaik untuk keluarga saya. Dan itu kalimat terulang 3 kali. Ana khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Agak susah nyari data Nabi pernah mukul istrinya, enggak pernah. Susah nyari data. Terus ayat ini siapa yang mengerjakan memukul? Ya tadi tuh sahabat-sahabatnya. Karena sahabatnya ngadu, turun ayat. Sebenarnya maunya Allah laki-laki itu jadi imam, imam sholat, imam akhlak, imam akhirat, imam agama. Itu tupoksi awalnya begitu, ternyata prakteknya kebelabasan. Mentang-mentang suami pakai arogannya suami, kan gitu toh. Mentang-mentang suami tidak pernah diskusi, pokoknya sepihak lah, itu namanya arogan kan Pak ya. Jadi istri harusnya diajak musyawarah. Hadis ini riwayatnya Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Imam Ahmad meriwayatkan sahabatnya panjang dari sahabat Umar, fatana walau imra'atahu fadarabaha. Qala saftu Umarin fatanawala imra'atu fadaraba wa qala ya Ash'as ikhfat anni salasan hafidatuhunna an Rasulullah sallallahu la tas'alur rajul fi ma darabahu imra'atahu wa la tanamu illa ala witr wa nasya asalas. Kata beliau, tolong kasih tahu ke saya 3 perkara yang kamu menghafalkannya langsung dari Nabi Muhammad SAW.
Latas alir rajulu fi ma daraba imratahu. Laki-laki tidak akan pernah ditanya kenapa ia memukul istrinya. Artinya kalau suami sampai memukul istri itu tahapannya sudah ujung, Bapak Ibu. Artinya ini suami berarti apa? Sudah nasihatin, sudah dipisahkan dari ranjang, tapi tetap tidak taubat istrinya, tetap tidak mendengarkan, tetap tidak menerima. Maka kalau suami memukul istrinya itu nggak akan ditanya, karena suaminya dalam posisi benar seperti itu. Nah kalau sekarang enggak, suami mukul ngadu ke polisi kan, namanya KDRT. Coba repot kan, Pak. Kalau sudah KDRT ribet urusannya. Bapak itu pasti diciduk aja itu udah. Pasalnya apa? Ya karena undang-undang rumah tangga. Makanya kalau mau mukul istri itu izin dulu, sampai ojo lapor ya gitu. Ini syariatnya aja nih, sampai aku pukul tapi jangan ngadu kan gitu. Ya mukul ojo loro ojo kenceng-kenceng kan gitu. Akhirnya ora sida, turu berdua, nggak jadi mukul Pak. Wala tanamu illa witir. Saya tidak boleh tidur kecuali setelah sholat witir. Yang nomor 3, sahabat ini lupa kan gitu. Kalau sholat witir sebelum tidur kan banyak Bapak Ibu ya, seperti hadis yang lain yang Ibnu Mas'ud itu tidak boleh tidur kecuali sudah sholat witir. Baik. Kemudian fa'in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Ini closing ayat 34 Bapak ya. Maka jika istrimu sudah mentaati kalian, falatabghu, maka kalian tidak boleh mencari-cari alaihinna, atas istri-istrimu, sabila, cara, jalan untuk menyusahkan istri. Halo bapak-bapak itu, tolong kasih stabilo nanti ayatnya. Kalau istrinya sudah baik, istrinya sudah taat, istrinya sudah ngasih keturunan, istrinya sudah mengikuti puluhan tahun, suami tidak boleh mencari-cari kejelekan, kekeliruan, kesalahan, kesulitan yang menyebabkan istrinya menderita. Dikasih anak 5 oleh istrinya, sudah masuk usia 50, suaminya rewel. Kok belakangan kayaknya ada yang beda ya, Ma? Loh, apa bedanya? Hubungan kita ini loh, Ma. Apanya sih katanya? Ya mama sekarang kayaknya bentar-bentar capek, bentar-bentar lemah. Nyari-nyari alasan kan, Pak. Ini ayah mau upgrading istri gimana? Hilang nggak tuh bahasa upgrading, Bapak Ibu? Aja. Istrinya mau diperbaharui. Gimana caranya memperbaharui? Ya kan mama udah tua. Sudah umur 42, nggak boleh melahirkan lagi kan? Ini papa lipidonya tetap ada terus. Kalau nggak dikeluarkan ya bikin stroke. Mama maunya ayah cepat mati atau bertahan hidup. Nah, tuh coba ngancem-ngancem suaminya. Kalau mau bertahan hidup ya harus di-upgrading istrinya katanya. Itu namanya mencari-cari kesalahan. Gitu Pak Ibu. Coba kita lihatkan. Fa'in atau atil mar'ah zaujaha, apabila wanita itu, istri sudah mentaati suaminya, fi jami'i ma yuridu minha, yang ditaati itu semua permintaan suami sudah dipenuhi. Anak udah gede-gede, itu udah kuliah, udah berumah tangga. Bukankah itu bagian dari ketaatan istrinya? Yang puluhan tahun bapak cuma tahu bikin, ngerawatnya nggak pernah, kira-kira begitu. Gampangnya ngomong gitu. Bapak berlayar kemana tahu, ujuk-ujuk anak udah lari, sekolah SD, SMP, SMA. Bapak enggak pernah gendong, nyeboin, enggak pernah. Tiba-tiba anak sudah gede. Bukankah itu ketaatan seorang istri kepada suami? Kalau ini yang terjadi, maka suami tidak boleh nyusahin istrinya. Caranya apa? Malah masih disusahin terus itu. Dibikin masalah terus. Hati-hati Pak, enggak boleh begitu. Ini kalau ada istri yang sudah kayak begini baiknya, bapak tinggal nyenengin istri aja, dibahagiain aja. Kali-kali diajak tidur di kapal pesiar, gitu dong Pak. Jangan yang kapal pesiar cuma suaminya tok, istrinya mah gak pernah. Harusnya begitu. Kali-kali diajak tidur hotel bintang 6. Sekarang nggak musim bintang 5 Pak, 6 sekarang. 6 yang paling baru. Yang The Hyatt ya, Hyatt yang di Jakarta ya. Sekarang 5 udah nggak main Pak, 6 sekarang. Ngeri nggak itu Pak? Bapak sebagai suami ajaklah ke sana, istrinya tidur di bintang
Nah, biar dia senang gitu loh Pak. Lelahnya dia, capeknya dia, mati-matiannya istri waktu ngelahirin anaknya bapak itu, kita apresiasi. Nah, gitu Pak. Habis ini Pak ya, Bapak tolong ditengok rekeningnya dan tolong bahagiakan istrinya itu. Buat apa duit disimpan terus Pak? Kalau masih ada istri, buat istrinya aja. Ibu-ibu ada nggak di belakang dengerin ngaji ini? Ibu nanti tolong catat ya, suaminya pengen nyenangin ibu-ibu itu. Mimma abahahullahu lahu minha, apa yang diperbolehkan oleh Allah kepada suami terhadap istrinya. Fala sabila lahu 'alaiha ba'da dzalik, maka tidak ada cara lain buat suami atas istrinya setelah istrinya taat, Bapak. Enggak ada cara, itu tidak boleh ada pekerjaan yang menyulitkan mereka. Walaysa lahu darbuha wala hijranuha, tidak boleh bagi suami memukul istri dan tidak boleh memisahkan dari tempat tidurnya, kan? Maka ada istilah pisah tidur itu kalau ada nusus, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau umurnya berapa pernikahannya, wajib tidur satu kamar, itu aturan agama. Tidak boleh pisah tempat tidur. Wa qaluhu ta'ala innallaha kana 'aliyyan kabira, dan sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Allah maha tinggi dan maha besar. Ini ancaman Bapak Ibu, tahdidun lirrijali idza bagaw 'alan nisa min ghairi sababin fa innallahal 'aliyyul kabir waliyuhunna. Ayat ini ancaman buat para suami. Apa ancamannya? Kalau ada suami berbuat dosa, zalim kepada istrinya tanpa ada sebabnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha besar sebagai pelindungnya. Tolong dicatat Bapak ya. Bapak Ibu zalim sama istrinya, istrinya tidak tahu tapi bapak selingkuh, istrinya tidak tahu bahwa bapak itu main lain, tolong dicatat ayat ini. Allah itu pelindungnya istrinya bapak. Ada aja itu apesnya suami. Bapak kayaknya mulai pada takut ya. Waduh, bahaya nih kayak ini. Ada orang kasus punya travel, wah ke Mekah tiap minggu punya travel. Ketahuan sama istri tuanya itu di Mekah. Kalau suaminya itu punya istri kedua. Bencananya istri keduanya itu anaknya pun sudah kuliah, berarti kan sudah puluhan tahun. Pulang dari haji, suaminya mau nengok istri mudanya di Bogor, alhamdulillah ditabrak mobil lari, mati di jalan raya Jakarta Bogor. Itu namanya apes. Gimana jadi ini? Bapak kalau punya istri dua, udah ngaku aja. Jujur aja sama istrinya. Emang punya dua. Jangan pakai bohong-bohong, apalagi disimpen-simpen. Ketawanya di Mekah lagi coba. Ngeri, Bu. Jadi saya menerjemahkan kasus-kasus begini ini karena ujung ayatnya, Bu. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Istri memang lemah, tulangnya lemah, kulitnya lembut, memang tidak bisa dia berbuat kasar dengan suami. Karena dia lemah, maka pelindungnya adalah Allah. Gitu loh Pak Ibu. Karena mereka tidak bisa membalas, dia akan angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, kalau suami saya membohongi saya selama ini, tolong Engkau adalah penolong saya. Lindungi saya ya. Tunjukkan kekuasaanmu kepada saya. Kelar itu doa Pak Ibu. Akhirnya suaminya tidur, ngimpi, manggil-manggil istri yang kedua. Coba. Ada aja tuh kasus Bapak Ibu. Siapa itu si Ani? Makan istrimu namanya Sri, kok Ani yang kamu panggil? Kagak, itu si Ani dalam mimpi doang. Waktu dicek handphonenya emang bener ada si Ani. Coba, ada aja tuh kejadian Bapak Ibu ya. Karena Allah maha tinggi Bapak Ibu. Allah maha besar.
Allah Maha Kuasa. Maka Bapak Ibu jangan pernah berbuat zalim kepada istri. Kalau mau pengen berbuat zalim, bayangkan ayat ini. Innallaha kana aliyan kabira. Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa untuk menjadi pelindung para istri itu. Alhamdulillah Maroko ngalahin Portugal Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, karena di situ kan ada istri-istri Bapak Ibu ya, ada ibu-ibu yang anaknya langsung lompat pagar nyium ibunya ya, karena ngalahin Portugal sesuatu buat mereka. Alhamdulillah, ya toh. Maka Bapak bersyukurlah punya istri. Bersyukur Pak ya. Udahlah, kasih apa kayak buat istri itu. Tanya aja sekarang, tanya, "Mama bahagianya apa? Pakai gelang 1 kilo gimana? Mau nggak mah?" Udah, kalau mau beliin, udah gitu aja Pak Ibu. Ungkapan terima kasih suaminya itu begitu gitu. Sambil Bapak lihatin tuh anaknya Bapak yang mirip wajahnya dengan Bapak itu. Itu keluar dari istrinya, bukan keluar dari kita. Akhirnya kan kita akan bersyukur gitu Bapak Ibu. Huwa yantakimu mimman zulamahunna wa bagha alaihinna. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa siapa saja orangnya yang berbuat zalim kepada istrinya dan berbuat aniaya atau berlebihan atau berbuat dosa kepada istrinya. Ini kalau yang dengerin ibu-ibu sebenarnya saya mau yakinkan, ibu-ibu kalau punya suami aneh, banyak tingkah gitu ya, kalau saya nyebutnya itu gayanya sundul langit gitu. Udah kaki 80 tahun pakai pengen nambah istri, itu kan aneh-aneh ya sebenarnya. Udahlah ibu percaya aja, silahkan nambah istri. Kalau ibu tidak ikhlas, angkat tangan aja. Ya Allah, saya sebenarnya nggak ikhlas. Cuman ini suami kok maksa terus, kudu dipaksa. Saya setuju, tapi saya tidak ikhlas. Terserah sama Allah saja. Habis berdoa, nikahlah sama yang muda. Ya Alhamdulillah, habis nikah setruk, udah selesai, kelar tuh cerita Pak Ibu. Sombong sih, 80 tahun kok aneh-aneh loh Pak Ibu. Kalau 80 tahun itu ya sudahlah, ke masjid, bawa sajadah, belum azan sudah duduk di masjid. Jangan mikirin itu terus gitu loh Pak Ibu. Mendingan yang ada aja dirawat, yang ada disyukuri. Memang adanya begitu, mau diapain Pak Ibu? Udah itu aja caranya Pak Ibu. Ya kayak saya aja lah, saya ini kan masih agak muda Pak Ibu ya. Istri saya satu, masih cantik sampai sekarang Pak Ibu. Saya kalau ngeliatin istri saya tuh nggak pernah ngeliatin orang lain kok lebih cantik dari istri saya. Pokoknya istri saya paling cantik udah, orang lainnya terserah. Loh bener kan Pak Ibu? Kalau saya ngeliatin istri Bapak lebih cantik dari istri saya kan masalah ya. Saya harus ngomong istri saya paling cantik di antara sekian juta wanita. Kan itu aja. Sehingga saya tidak pernah terbersit ya Bapak Ibu. Tidak pernah terbersit, tidak pernah tergoda, tidak pernah merendahkan bahwa istri saya itu lebih cantik dari semuanya. Siapa yang ngomong begitu? Ya iman kita. Imannya aja dibunyikan gitu loh Bapak Ibu. Bahwa istri saya paling cantik. Maaf Bapak Ibu, saya dalam berumah tangga itu suka pakai bahasa-bahasa sederhana. Orang berumah tangga itu apa sih yang dicari Pak Ibu? Ujung-ujungnya urusan satu itu. Urusan satu itu Bapak mau keliling seluruh dunia toh, sama. Serius sama. Yang bikin beda itu nafsunya aja. Yang bikin beda itu selera yang dibikin oleh setan. Makanya Bapak Ibu disuruh berlindung dari setan. Allahumma inni a'udzubika minal a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkihi. Nafkihi itu tiup-tiupannya setan. Istrimu tuh jelek, ono lebih cantik. Istrimu bau, ono tuh wangi sekali. Istrimu tuh gini, yang ono tuh begini-gini. Itu tiupannya setan. Begitu aja kan Pak Ibu. Maka rajin-rajinlah baca ta'awudz itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkihi wa nafasih. Nafasihi itu rayuannya. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di hadapan rumah. Jadi yang tidak halal dibayangkan, yang halal tidak mau dinikmati. Yang haram itu indah karena ada setannya banyak. Kok bisa Ustadz? Kita kan sama-sama pernah muda ya Bapak Ibu ya. Dulu Bapak waktu kenalan pertama kali sama istrinya gimana itu? Hujan, nggak ngerti hujan. Panas, nggak ngerti panas. Jauh, nggak ngerti jauh.
jelek, nggak ngerti. Pokoknya itu istri, calon istrinya itu cuantik, cuakep, enak, deket, pokoknya wis ngono kuwi lah wong cinta wae. Siapa yang ngasih motivasi itu? Karena setannya bermain, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu qabiltu nikahaha wa taswijah bimahril madhkur, akhirnya cantiknya hilang, semampainya hilang, bau harumnya hilang, lucunya hilang, yang ada emosi semua. Kemarin perasaan sebelum nikah kamu cantik banget deh, kok sekarang bekekrak ya? Coba Bapak Ibu, kemarin belum nikah kayaknya kamu tinggi banget loh, sekarang kok pendek banget sih. Kemarin sebelum nikah kamu kayaknya baunya harum, kenapa sekarang baunya begini sih? Itu setan Bapak Ibu. Coba. Makanya Nabi Yusuf, Masya Allah, Nabi Yusuf waktu mau diajak selingkuh itu, pintunya wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, pintunya sudah dikunci. Ada di dalam istana raja yang CCTV zaman Nabi Yusuf belum ada pada waktu itu. Sudah dikunci pintunya, sudah dibukain bajunya. Coba Nabi Yusuf gimana Pak Ibu? Inni akhafullah innahu khairum maswaya. Saya takut sama Allah, karena Allah sudah baik dengan saya. Jadi kalau mau berbuat maksiat itu, tolong diingat kebaikannya Allah. Bapak dulu waktu berjuang mendapatkan istri itu kan karena kebaikannya Allah. Bapak senang lalu dia menerima, Bapak ngelamar seadanya lalu dia setuju. Bapak nikah dengan bawa apa aja diterima, mereka juga setuju. Itu kebaikannya Allah kepada bapak-bapak. Setelah dikasih kebaikan, jangan diingkari. Itu kalau istri tidak baik sama bapak juga nggak mungkin nerima itu Pak, serius. Saya tuh sama sampean tuh dulu karena kasihan, takut bunuh diri aja saya itu. Kata istrinya begitu. Lu kok begitu? Lah kan abang dulu begitu, kalau saya ditolak, wah saya pengen minum racun katanya. Ada suami yang kayak begitu. Iya. Masya Allah. Udah Bapak Ibu ya. Semoga Bapak bisa mensyukuri nikmat istrinya. Ada pertanyaan apa Pak? Kayaknya Bapak mulai banyak tersinggung. Bagus lah kalau tersinggung Pak. Nanya aja nggak apa-apa. Pertanyaan apa? Ya gimana Mas? Apa tadi? Oh. Oh enggak. Iya. Kalau ada idza kanatil mar'ah, ini kan wanita yang paling jelek ya, yang tidak akan masuk surga, baunya pun tidak akan ketemu itu. Siapa sih orang itu? Yaitu istri yang nuntut cerai tanpa ada alasan yang benar. Itu diharamkan buat istri yang kayak begini itu, surga hatta baunya pun diharamkan. Itu jelas bentuk kemaksiatan. Apalagi minta cerainya itu karena sudah ada yang ketiga. Kan biasanya begitu ya. Ini yang pertama mungkin kurang kaya, kurang tajir, kurang keren, akhirnya ada yang nomor 3 itu. Biasalah namanya orang ketiga itu pasti yang ada kan enak semua Pak. Yang suami pertama sahnya cuma ngasih 1 juta, yang ketiga pasti ngasih 10 juta tiap detik itu. Kan gitu tak? Akhirnya dia berpindah ke lain hati, gugat cerai sama suaminya. Itu tidak termasuk nusus, disebutnya sebagai maksiat. Dan itu dosa luar biasa buat istri itu. Jadi kalau mau gugat cerai itu alasannya tadi, suami nggak ngasih duit, suami temperamennya perangainya negatif, perhatiannya nggak ada. Ya pokoknya ada suaminya nusus, silahkan gugat cerai lah. Istri kan adanya kan gugat cerai. Kalau suami kan menceraikan, kan gitu tuh. Jadi gugat cerai itu legal, dibenarkan menurut agama kalau syarat-syarat yang dimiliki oleh suami itu terpenuhi. Ya tadilah nggak bisa ngasih anak, misalnya gitu ya. Itu kan alasan paling penting dia. In kana lahu walad, kalau tidak ada anak, istri boleh gugat cerai. Kemudian apa? Nggak ngasih duit, istri boleh gugat cerai. Suami suka gebukin, istri boleh gugat cerai. Ngomongannya kasar, istri boleh gugat cerai. Hal-hal itu yang memperbolehkan istri gugat cerai. Selebih itu tidak boleh. Disebutnya maksiat, bukan nusus kalau begitu.
Karena nusus itu kan dia cuman, kemarin masih ingat ya kalimatnya, murtafi'ah, berani menghindar, menolak, membenci suaminya. Kalau berani gugat cerai tanpa alasan itu maksiat. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Kita ngaji ayat 35. Ayat 35 ini jauh lebih serius. Masalah rumah tangga, Pak. Masalah rumah tangga. Yang kadang-kadang karena salah nggak cocok sama ayat 35, akhirnya ada wanita curhat ke ustadz, akhirnya minta dinikahi sama ustadznya, pun dinikahin. Gitu. Karena nggak cocok sama ayat ini. Maka alhamdulillah saya tidak pernah, Bapak Ibu ya, tidak pernah menerima konsul rumah tangga kecuali harus 2 orang. Wajib suami istri. Tadi istrinya sendiri tidak boleh, suaminya sendiri ke saya juga tidak boleh. Karena menurut ayat 35 bunyinya, wa in khiftum siqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kalian takut perpisahan di antara suami istri, sikok ini adalah keributan di antara suami istri, fab'asu maka utuslah hakaman, seorang ahli hakim, min ahlihi dari ahlinya laki-laki, wa hakaman dan seorang hakim min ahliha dari hakimnya perempuan. Dua-duanya. Kalau suami ada masalah ngomong ke saya, subjektif, pasti menurut versi suami. Kalau ada istri ngadu ke saya sendirian, itu pasti subjektif menurut istrinya. Maka undang-undangnya surat An-Nisa 35, kalau ada masalah pengaduan wajib berdua. Hari pertama suami dipanggil, biasanya kan nama pengacaranya ya, panggil. Besok sama istrinya, itu tahapan pertama. Nanti tahapan kedua kan dipertemukan kan. Ini kata suami begini, kata istri begini, gimana? Bener enggak? Bener. Terus gimana? Mau lanjut cerai atau rujuk aja? Cerai. Misalnya gitu ya. Yang penting jujur-jujur aja. Oh kayaknya kenapa kok harus cerai gini. Nah, biasanya KUA masih bertahan tuh. Cerai itu persoalan susah. Kalau sudah ada anak, biasanya anaknya diangkat. Anaknya nanti bagaimana? Anda itu nanti kalau menikah kembali, ketemu suami baru, belum tentu suamimu yang baru itu mau dengan anakmu. Panjang itu cerita hidup Bapak Ibu. Makanya untuk menjelaskan yang seperti ini kan butuh apa ya? Ya butuh nyantai, butuh ilmu, butuh kesungguhan. Akhirnya clear masalahnya. Iyurida, jika suami istri ini islahan menginginkan perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah Subhanahu wa taala akan mendampingi di antara keduanya. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha lembut. Dzakara ta'ala al-hal al-ula, Allah sudah menyebutkan kondisi kasus yang pertama. Artinya kasus yang pertama apa? Bahwa idza kana an-nufur wan nusus minaz zaujah, summa dzakara al-hal asani bahwa idza kana an-nufur minaz zaujaini. Kasus yang kemarin yang dibicarakan adalah kalau problemnya datang dari laki atau datang dari perempuan. Nah, ini kasusnya adalah berdua. Laki istri ribut, nggak ketemu masalahnya, bagaimana caranya? Tidak boleh diselesaikan berdua. Idza kana an-nufur minaz zaujaini, kalau misalnya permasalahan itu datang dari suami istri, maka Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Al-fuqaha, para fuqaha mengatakan idza waqa'a asyiqaq baina zaujain askanahuma al-hakim ila junubin siqqah yangdur fi umurihima wa yamna az-zalim minhuma minadh-dhulm fa in tafaqama amarahum wa talat khusumatuhuma ba'sa al-hakim siqqah min ahli al-mar'ah wa siqqah min qaumir rijal liyajtami'a wa yangdura fi amrihima wa yaf'ala ma fihi minal maslahah mimma yaryanihi minat tafriq awit taufiq. Apabila ada permasalahan, kasus perceraian, mau perceraian, pecahnya kapal rumah tangga antara suami istri,
maka hakim disuruh menempatkan keduanya di tempat yang bisa dipercaya. Wa yangdur fi amrihima, hakim disuruh melihat urusannya apa, masalahnya apa, ditanya satu-satu. Ada apa, kenapa? Emang kadang-kadang orang nikah itu aneh-aneh kasusnya sih Bapak Ibu. Ya alhamdulillah saya jadi guru ngaji, dengerin cerita-cerita itu kan lucu-lucu kadang-kadang. Kalau kasus yang kemarin tuh lucunya gini, suaminya itu kalau ada apa-apa ngadu ke maknya, ngadu ke bapaknya, istrinya nggak setuju. Tapi kasus yang paling menyakitkan, istrinya itu kan anak keempat, usianya sudah 40 tahun. Pesannya dia cuma satu, karena suaminya suka berlayar ini ceritanya. Pesannya dia cuma satu, nanti kalau saya lahir maunya kamu yang nungguin, jadi jangan saya ngelahirin anak empat, Anda tidak pernah ikut terlibat. Pas waktu lahir anak yang keempat, itu suaminya malah nganter bapaknya ke rumah sakit. Istrinya ditinggalkan melahirkan sendiri, itu yang bikin istrinya itu, apa ya, kuasalnya tuh sundul langit kira-kira gitulah. Nah, akhirnya saya tanya suaminya, emang bener begitu Mas? Ya bisa gimana Ustaz, orang tua saya sakit minta dianterin juga. Sampean ya kelewat goblok nih kata saya nih. Kan ketahuan istrinya sampean yang mau mati juga. Wajibannya sampean itu nolong istrinya dulu dipastikan. Ya toh? Lah orang tua saya bagaimana Ustaz? Makan ada yang lain, minta tolong yang lain dulu. Orang tuanya cuma batuk pilek kok, Pak Ibu. Batuk pilek makasih apa itu? Panadol juga sembuh lah. Ini kan urusan nyawa istrinya, 42 tahun masih melahirkan. Ceritanya itu begitu. Akhirnya saya bilang, sudahlah ini kan kasusnya sudah berlalu, mari kita bicarakan solusinya bagaimana. Jadilah komunikasi bab satu. Kalau dulu kasusnya pernah ada lagi kasus itu lebih sederhana. Istrinya karena sugih, bidan, prakteknya rame gitu ya. Duitnya lebih banyak dari suaminya, kira-kira begitu. Akhirnya karena istrinya ini duitnya lebih banyak, ya capek juga. Ya, suaminya tuh nuntut dilayani terus tiap hari, tapi duitnya orang duit. Ceritanya dia lagi di PHK gitu. Istrinya marah juga. Akhirnya berselingkuh, pergi ke Sumatera, naik bis, macam-macam lah gitu-gitu. Suaminya marah, bla bla bla. Akhirnya mau cerai juga. Coba diceritakan gini. Ini siapa yang salah kata saya. Akhirnya saya bilang udahlah, ibu prakteknya bidan bisa sebegini rame itu kan karena ada doa suaminya. Toh anaknya ibu saat ini sudah mulai besar. Coba dipikirkan ulanglah bahwa anak yang ada itu harus diurus. Pokoknya macam-macam lah urusan orang berumah tangga itu. Ya alhamdulillah saya pernah ngalami seperti itu. Ngalami dalam arti kasus pernah susah, pernah ya susah, namanya orang susah itu biasa orang ribut kan Mbak Bia. Sehingga saya punya ilmu, oh iya orang kasusnya ada lagi satu rumah dengan mertua gitu ya, berantem. Memang kalau satu rumah sama mertua kan memang nggak pernah bahagia Mbak Bia. Kalau saya nyebutnya sih ribut. Maaf ya bahasanya saya itu, kita ini mau berkumpul itu ya kekencengan, suaranya kedengeran, kagak enak. Kalau nggak dikencengin ya kagak puas, batuk dikit kedengeran, pokoknya kagak enak lah di rumah mertua. Saya makanya nggak betah. Tapi konsep dari awal saya sudah tahu bahwa menikah itu tidak boleh tinggal di rumah orang tua, apalagi mertua. Saya hanya seminggu nikah, persiapan untuk pindah, saya ngontrak aja. Kalau di kontrakan itu Bapak Ibu, cuman 3 meter aja kita tuh bahagianya bukan main Bapak Ibu. Istri mau pergi ngajar, kita tarik kembali, 3 meter dia mau kemana? Asal kita tarik kena lagi kan Bapak Ibu, nggak jadi pergi. Waduh bahagia banget waktu itu saya, gitu Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Orang menikah itu mesti ada masalah. Tapi permasalahan itu bukan untuk diperuncing, tapi untuk diselesaikan. Nanti kita lanjutkan Bapak Bia. Senin besok kita pamit. Kita akan ketemu tahun baru 2023. Saya akan berangkat umroh hari Senin, berangkatnya habis asar. Pulangnya tanggal 28 Desember. Jadi kita ketemu tahun 2023. Sampai ketemu, semoga Allah melindungi kita dan ketemu di Masjid Al-Ikhwan untuk melanjutkan ngaji kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.